wacana pergantian kurikulum dan sistem pendidikan mulai mencuat. Di tengah isu tersebut, Mendikdasmen menggulirkan wacana konsep pembelajaran deep learning. Inilah kesibukan Sylvie, ibu dari siswa kelas 5 sekolah dasar di Jakarta. Sebagai orang tua, Sylvie memastikan berbagai kesiapan yang harus dibawa sang anak sebelum berangkat sekolah. Kini, di saat tahun ajaran telah berjalan 6 bulan, wacana pergantian kurikulum pendidikan kembali bergulir dan tentu akan berdampak kepada Sylvie. Pasalnya, metode pembelajaran yang selama ini diterima pun berpotensi kembali berganti. Kalau untuk deep learning ini saya juga baru dengar itu yang tadi 3, mindful, meaningful, dan joyful. Itu kan memang pendekatan pembelajaran ya istilahnya ya, bukan kayak kurikulum. Jadi kayak lebih sama kayak saintifik gitu, lebih ke berpusat ke anak gitu. Jadi baik tidaknya itu nanti kita lihat saja dengan berjalannya waktu, seiring jalannya waktu. Kalau untuk harapan kedepannya, mudah-mudahan semua anak-anak pendidik Indonesia itu bisa mengikuti kurikulum meskipun kurikulumnya berubah-ubah. Terkait konsep pembelajaran deep learning, pengamat pendidikan Darmaning Tias mengingatkan bahwa kesiapan orang tua juga harus menjadi pertimbangan. Tak hanya murid dan guru, pemangku kebijakan sedianya memperhatikan aspek orang tua. Konsep-konsep itu kan juga harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat gitu loh. Apakah misalnya dulu karena ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Wah, itu metode pembelajaran yang sangat progresif waktu itu. Tetapi ketika diterapkan di sekolah kita ternyata masyarakatnya belum siap. Jadi memang tantangannya lebih kepada kondisi masyarakat kita. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa deep learning bukanlah kurikulum, melainkan pendekatan belajar. Namun usai menggulirkan konsep tersebut, Mendikdasmen justru enggan berkomentar lebih lanjut mengenai deep learning. Izin Pak, terkait kurikulum Pak katanya mau ganti Pak. Bapak terkait kurikulum, Bapak terkait deep learning Pak katanya. Prof, deep learning penjelasan sedikit Prof. Prof, deep learning sedikit Prof. Deep learning boleh tuh Prof. Menurut psikolog pendidikan anak dan remaja, kurikulum sedianya juga menjadi wahana stimulus tumbuh kembang anak. Pasalnya, tidak hanya aspek pendidikan, namun kurikulum juga dapat menjadi bekal pembentukan kepribadian anak. Ketika misalnya kurikulum terlalu menekan, ya mungkin resikonya anak merasa terbebani sehingga stres. Atau kurikulum hanya memberikan peluang untuk anak berkembang dalam satu aspek saja, gitu ya, akademis saja, tidak memperhatikan masalah emosi, sosial, ya anak akan kekurangan wadah ya untuk mengekspresikan apa yang potensi kemampuannya dia seperti apa. Dan aspek-aspek yang lain mungkin tidak berkembang, gitu ya. Jadi tidak belajar cara mengendalikan emosi, tidak mengembangkan karakter. Jadi sangat besar pengaruhnya dari kurikulum itu seperti apa kepada tumbuh kembang anak. Pendidikan Indonesia hingga saat ini masih menerapkan kurikulum merdeka, termasuk menghapus sistem ujian nasional sebagai penentu kelulusan. Meski hingga saat ini masih diterapkan bertahap dan menuai berbagai catatan polemik, pemberlakuan dan pemilihan kurikulum sedianya menyesuaikan kondisi di sejumlah wilayah dengan mencermati masukan dari guru selaku pendidik dan murid sebagai peserta didik. Pergantian pemerintahan seharusnya bukan menjadi momentum perubahan kurikulum. Tim Liputan BTV.